kali ini kita akan membahas tentang anak-anak ya, lebih tepatnya perempuan karena mereka ini berjenis kelamin perempuan. Anak-anak atau perempuan-perempuan yang membunuh orang tua kandungnya sendiri. Padahal mereka ini dikenal sebagai anak emas, mereka selalu mendapatkan nilai bagus di sekolah dan mereka juga disayang oleh orang tua mereka. Tetapi ada apa gerangan kenapa nasib orang tua mereka dan juga nasib mereka sendiri bisa berakhir tragis? Bagi kalian yang penasaran, langsung aja kita bahas. Kasus yang pertama adalah dari seorang gadis yang bernama Nicole Kazinkas. Pada saat itu Nicole berusia 15 tahun, dia masih remaja dan dia membunuh ibu kandungnya sendiri yang berusia 43 tahun dan bernama Jane Domenico. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa sampai nasib ibunya ini berakhir di tangan anaknya sendiri? Kasus ini tepatnya terjadi pada tanggal 6 Agustus tahun 2003. Nicole dan ibunya hanya tinggal berdua karena ibu Nicole telah bercerai dari ayah kandung Nicole. Dan hubungan mereka ini sebenarnya baik. Hubungan Nicole dengan ibunya ini baik. Mereka bertengkar ya sewajarnya, tetapi mereka ini hubungannya dekat. Bahkan saking dekatnya sampai kayak sahabat. Kemana-mana mereka pun berdua. Nicole ini udah hubungannya baik sama ibunya, dia juga anak yang penurut. Selain penurut, dia juga anak yang pintar karena dia ini dijulukin sebagai straight A student di sekolahnya. Straight A student adalah sebutan buat anak-anak yang mostly nilainya itu A, jadi dia tuh banyak banget nilai A-nya. Tapi jangan salah, walaupun dia mendapatkan nilai A, tetap aja dia mendapatkan bulian dari teman-teman yang iri pada nilai-nilainya. Dia juga anaknya nggak pandai bergaul, oleh karena itu dia nggak punya banyak teman di dunia nyata. Dan karena dia nggak punya banyak teman di dunia nyata, dia pun mencari teman di dunia maya. Dia pun mendapat satu teman laki-laki di dunia maya yang bernama William Sullivan yang berusia 17 tahun. Mereka berkenalan melalui sebuah website dating dan tampaknya mereka ini semakin tumbuh benih-benih cinta dan dari situlah mereka mulai berpacaran. Hubungan Nicole dan Willy mulai dekat sehingga Willy ini berani main ke rumah Nicole. Dan Willy ini sering datang ke rumah Nicole sampai Willy ini ya biasa aja gitu ikut makan ke rumah Nicole dan lama-lama di rumah Nicole. Dia juga sering keluar sama Nicole. Willy pun disambut hangat oleh ibu Nicole yang bernama Jane. Tetapi menurut Jane ini melihat Willy ini sebagai seorang anak yang gak diperhatiin orang tuanya. Itu menurut Jane, karena Willy ini kemana-mana gak pernah dicariin orang tuanya. Dan pokoknya menurut Jane ini Willy kayak anak yang kurang diperhatiin sama orang tuanya, kayak anak yang dibiarin aja sama orang tuanya. Sehingga pada suatu hari, pada suatu malam, Jane ini menyiapkan jamuan makan malam yang masakan rumahan biasa, tetapi banyak macamnya dan kelihatan mewah gitu, bagus. Dan disitulah Jane ini makan sama anaknya Nicole dan juga pacarnya si Willy. Dan pada saat itu Jane itu nyeletuk gini ke Willy, aku seneng deh bikinin jamuan makan malam kayak gini buat kamu, soalnya pasti kamu di rumah gak pernah dibikin kayak gini kan sama mama kamu. Begitu kata mama Nicole, dan hal itu tuh gak membuat Willy merasa senang karena diperhatikan, tapi dia malah merasa marah, dia merasa tersinggung, dia merasa bahwa mama Nicole ini telah mengejek dan menghina mamahnya. Dari situlah Willy mulai membenci mamah Nicole dan Willy ini mulai menghasut Nicole untuk ikut-ikutan membenci mamahnya sendiri. Sebenarnya Nicole ini nggak terpengaruh ya, tapi kemudian Nicole juga jadi membenci mamanya sendiri karena dia ini merasa bahwa dia sering dilarang-larang oleh mamahnya. Contohnya nih ya, Nicole sama Willy ini kalau pacaran sering gak kenal waktu. Misalkan mereka telepon-teleponan tuh bisa kayak dari malam sampai subuh. Nah dari situ mamanya Nicole itu gak suka sama kelakuan Nicole yang seperti itu, karena Nicole tetap harus sekolah dan mamanya selalu mengingatkan, intinya ya jangan sampai pagi-pagi juga, kamu kan harus sekolah besok. Terus Nicole ini jadi jarang belajar dan hal itu membuat mamanya kecewa dan mamanya jadi membatasi waktu pacarannya dia. Dari situlah karena dibatas-batasin, karena dilarang-larang, Nicole akhirnya juga jadi ikutan benci sama mamanya sendiri.
Kedua sejoli itu pun membenci mamah Nicole dan kemudian Willy mengusulkan untuk mengajak Nicole untuk tinggal berdua dengannya di Connecticut, beda daerah karena Nicole ini tinggal di Nashua, New Hampshire dan kemudian Willy ini di Connecticut dan Willy ingin mengajak Nicole untuk tinggal berdua saja dengannya supaya nggak ada yang ganggu dan nggak ada yang ngelarang-larang. Di situ pun Nicole seneng ya, Nicole juga bucin banget kan sama Willy, jadi dia pengen tinggal bareng Willy. Kemudian Willy pun meminta izin kepada mamanya Nicole yang tentu saja tidak diizinkan karena Nicole kan masih di bawah umur. Nicole ini masih 15 tahun, masih perlu bimbingan mamanya, masih perlu sekolah. Dan di situ pun Willy jadi marah lagi sama mamanya Nicole dan Willy meminta Nicole untuk meminta izin sendiri kepada mamanya. Nicole pun menuruti Willy. Nicole meminta izin sendiri kepada mamahnya, tetapi tentu aja nggak dibolehin. Ya karena Nicole memang masih kecil banget, masih di bawah umur 15 tahun. Dari situ pun, karena larangan tinggal bersama tersebut, mereka akhirnya merencanakan pembunuhan untuk mamanya Nicole. Bagaimana rencana pembunuhan mereka? Jadi pada malam itu, pada tanggal 6 Agustus tahun 2003, Willy ini akan berperan sebagai pengeksekusi ya atau eksekutornya. Dia yang akan menghabisi nyawa Jane, mamanya Nicole, dan Nicole akan menjadi penghilang jejak. Jadi Nicole ini akan membersihkan mayatnya dan membersihkan TKP intinya. Itu adalah rencana mereka. Jadi pada tanggal itu Nicole dan Willy ini pura-pura mau keluar rumah, mau kencan kayak biasanya dan akhirnya diizinin sama mamanya Nicole. Mereka kencan padahal sebenarnya mereka ini keluar untuk membunuh mamanya Nicole dan mereka sebenarnya pura-pura keluar dulu. Kemudian Willy memarkirkan mobilnya di 7-Eleven dekat rumahnya. Bagi kalian yang nggak tahu, 7-Eleven itu sejenis Indomaret. Willy memarkirkan mobilnya di dekat 7-Eleven di area rumah dan kemudian Nicole menunggu di mobil. Willy pun kembali ke rumah Nicole karena Willy ingin menghabisi nyawa mamah Nicole. Di situ untuk terakhir kalinya Willy meminta izin lagi kepada mamahnya Nicole. Willy meminta izin supaya diizinkan ya tinggal berdua aja sama Nicole. Dan di situ tentu aja jawabannya tetap sama, no, gak boleh. Dan karena itu emosi Willy langsung memuncak. Kemudian Willy memukul mama Nicole dengan tongkat baseball. Setelah dipukul, mamanya Nicole ini masih merangkak-rangkak ya mencari pintu keluar. Dan kemudian Willy pun mengambil pisau dapur dan menusukkan ke tubuh mama Nicole hingga mama Nicole tidak bernyawa lagi. Setelah itu Willy menghubungi kekasihnya ya si Nicole untuk membereskan mayat ibunya dan membereskan TKP. Mendengar bahwa ibunya telah tiada, sebenarnya Nicole ini sempat gemetar dan sempat nangis juga. Tapi akhirnya dia pun tetap melaksanakan tugasnya ya membersihkan mayat ibunya dan juga membersihkan TKP. Dan setelah itu mereka kabur. Polisi pun gak susah mencari mereka karena biasanya memang kalau ada sesuatu kejadian ya, kalau ada korban gitu, yang diinterogasi pertama adalah orang-orang terdekatnya. Dan orang terdekatnya mamanya Nicole siapa? Ya tentu saja anaknya sendiri. Orang terdekat anaknya siapa? Dan tentu saja pacarnya. Polisi dengan cepat bisa menemukan Willy dan Nicole dan mereka diinterogasi oleh polisi. Selama diinterogasi, Willy dan Nicole ini gak mau ngaku, tapi akhirnya mereka mengaku karena tekanan dari polisi. Tetapi semakin lama diselidikin, ternyata ketahuan bahwa Willy ini sebenarnya telah mengidap penyakit mental. Willy ini sudah pernah masuk rumah sakit jiwa, tapi kemudian dia bisa keluar lagi dengan syarat dia harus meminum obatnya seumur hidupnya. Dia harus meminum obat untuk mengontrol emosinya karena emosinya ini sering banget naik turun dan dia sering gak bisa mengontrol emosi. Dan dia juga didiagnosa dengan skizofrenia, di mana dia ini gak bisa membedakan halusinasi dan kenyataan dan dia juga sering mendengar bisikan-bisikan jahat. Itulah fakta tentang Willy. Namun yang membuat polisi heran adalah Nicole. Kenapa Nicole ini sampai hati membunuh ibu kandungnya sendiri, padahal dia yang ngerasain bagaimana kasih sayang ibunya, dia yang ngerasain bagaimana diurusin ibunya dari kecil. Kenapa dia bisa terpengaruh kata-kata pacarnya untuk membunuh ibunya
ibunya sendiri itu yang bikin polisi semakin heran. Kalau Willy, polisi nggak heran karena Willy ternyata memang mempunyai riwayat penyakit mental. Tapi Nicole adalah anak yang cerdas, dan Nicole ini adalah anak yang nggak sakit jiwa gitu. Tapi kenapa dia bisa malah kayak gitu, malah kayak psikopat? Nicole pun dihukum 40 tahun penjara. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Nicole? Menurut aku kisah ini menarik banget karena bisa-bisanya gitu ya, anak yang dari kecil diasuh sama ibunya, tapi mungkin karena hasutan orang lain ataupun karena aku nggak tahu. Padahal kalau dihasut orang lain kan seharusnya nggak sampai begitu ya. Atau mungkin dia ini memang agak ada jiwa-jiwa atau tanda-tanda ke arah psikopat. Gimana menurut kalian? Alright, itu tadi adalah part 1 tentang kisah anak-anak yang membunuh orang tuanya sendiri. Akan ada part 2 dan selanjutnya, dan aku jamin ceritanya akan lebih menarik. Jadi tolong ditunggu untuk part selanjutnya. Thank you all for watching. See you!